Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu tetap baik sehingga layak kita selalu bersyukur dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan berikan, bahkan terlebih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga umat Tuhan yang mendengarkannya, biarlah kami sama-sama dipimpin Roh Kudus ke dalam segala kebenaran yang Tuhan mau singkapkan bagi kami melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini pembacaan firman Tuhan buat kita saya ambil dari Keluaran pasal 4 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Keluaran pasal 14, Keluaran pasal 4 ayat yang ke-13 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Sekali lagi saya baca ulang buat kita. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan pada kesempatan ini ialah jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita tentu punya respon, punya tanggapan, punya reaksi, dan juga sejumlah alasan ketika kepada kita diberikan sebuah tugas. Ketika tugas itu terlalu berat dilakukan atau tugas itu tidak memberi dampak ekonomi yang signifikan, maka ada banyak alasan yang dikemukakan, ada banyak alasan yang keluar dari hati dan mulut kita untuk supaya menghindar, mengelak, atau tidak mau mengambil tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, Musa adalah salah seorang yang dipanggil oleh Allah mendapatkan privilege atau mendapat anugerah khusus dari Allah untuk melakukan satu tugas mulia yang diberikan oleh Allah kepada Musa, yaitu untuk membebaskan, memimpin, menuntun umat Allah, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebagaimana dicatat dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi Bapak Ibu Saudara, reaksi, respon atau tanggapan Musa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dari Musa. Ketika Musa dipanggil dan diberitahukan tugasnya, Musa banyak sekali alasan, banyak sekali argumentasi yang dikemukakan oleh Musa, yang intinya ia tidak mau mengambil tanggung jawab, ia tidak mau menerima, dan ia tidak mau melakukan tugas panggilan yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan Musa bereaksi menolak, tidak mau mengambil tanggung jawab atas tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya? Ada beberapa alasan yang saya temukan dalam pembacaan Keluaran pasal 4.
Alasan yang pertama ialah bahwa Musa tidak memiliki confidence, kepercayaan diri, dan ia yakin bahwa Israel apakah masih ingat kepada Yahweh Elohim, masih mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apakah Israel masih mempercayai Allah Israel itu sebagai Allah yang masih peduli kepada mereka? Ini konsep yang ada pada Musa. Karena sudah sekian lama tahun Israel ada di Mesir, dan menurut anggapan Musa, asumsi Musa, opini Musa, mungkinkah Israel masih ingat kepada Yahweh Elohim yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub? Sehingga bagi Musa, untuk apa melakukan tugas itu lagi? Sehingga Musa menolak atau bereaksi negatif terhadap panggilan tugas yang Tuhan berikan. Kemudian yang kedua, Musa juga tidak yakin bahwa Israel percaya kalau Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Mesir. Musa berpikir, bagaimana kami bisa percaya bahwa engkau diutus oleh Allah untuk datang ke Mesir, lalu melepaskan kami, membebaskan kami dari perbudakan Mesir. Itu ada dalam pemahaman Musa. Dan pertanyaan ini mengganggu sekali bagi Musa, sehingga daripada dia ditolak, daripada dia tidak dipercayai, ada konsekuensi yang negatif, Musa menolak, tidak mau melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, Musa juga tidak yakin apakah dia mampu membebaskan, menuntun, memimpin bangsa Israel, yang dia tahu betul karakter dari bangsa Israel itu adalah karakter pemberontak, tegar tengkuk, tidak tunduk kepada otoritas. Dan perasaan Musa yang menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya tidak berdaya, menganggap dirinya tidak mampu. Musa tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan, ada Yahweh Elohim, ada Allah Israel yang hidup dan berkuasa bersama dengan dia. Sehingga cara pikir, cara pandang ini yang menguasai Musa, sehingga dia tidak mau mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, mengapa Musa tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Yang keempat, Musa tidak ingin zona nyamannya kembali terusik demi membebaskan Israel yang tidak tahu membalas budi. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22, Musa punya pengalaman yang negatif dengan bangsa Israel ketika dia membunuh salah seorang pegawai Firaun, mandor Firaun, dengan tujuan untuk menyelamatkan Israel. Tapi justru Israel memojokkan Musa. Sehingga akhirnya Musa lari dari Mesir. Pengalaman itu sangat membekas dalam diri Musa, sehingga dia tidak mau hal itu terulang kembali. Memang Bapak Ibu Saudara, penolakan itu menyakitkan. Kalau Anda ditempatkan, ditugaskan atau melaksanakan tugas di satu tempat, lalu di tempat itu Anda ditolak, tidak diterima, tidak dihargai, pasti itu akan menjadi luka yang membuat dirimu tidak ingin lagi hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah alasan-alasan yang paling mendasar sehingga Musa tidak mau mengambil tanggung jawab, memenuhi panggilan Tuhan, melaksanakan tugas untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana dengan Anda dan saya, kita semua? Apakah kita juga punya segudang alasan untuk tidak mau melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di bidang apapun Tuhan izinkan kita ada? Apakah kita tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan mau
di bidang-bidang tugas, bidang-bidang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, sekalipun Musa punya banyak alasan, Allah tetap sabar, meneguhkan dan memastikan bahwa panggilan Allah bagi Musa disertai dengan kuasa dan ada janji Allah bagi Musa. Allah berjanji menyertai Musa dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, kuasa dari tempat yang maha tinggi dicurahkan untuk memastikan dan meyakinkan Musa bahwa tugas itu bisa dia laksanakan. Dan juga tanda-tanda itu memastikan bahwa Israel percaya kepada Musa bahwa sesungguhnya Musa diutus oleh Allah untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita juga sama seperti Musa. Ada banyak alasan untuk menghindar dari panggilan Allah guna melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur bahwa Allah tidak pernah berhenti mendampingi kita. Allah tidak pernah berhenti menolong kita. Allah tidak pernah berhenti menghibur kita dan tidak pernah berhenti menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah sudah melakukan dan memberikan segalanya bagi kita. Dia sudah melimpahkan segalanya bagi kita dalam kasih yang sempurna sampai dengan hari ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah balasan kita kepada Allah yang telah melakukan, yang telah memberikan segalanya bagi kita? Masing-masing kita punya jawaban sebagai respon, sebagai reaksi, sebagai tanggapan. Apakah yang mau kita lakukan bagi Allah? Sementara kita sudah menerima segalanya dari Allah. Apa balasan kita? Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menyadarkan kita supaya kita jangan banyak alasan ketika Tuhan menuntut kita untuk melakukan rencana dan kehendak-Nya dalam panggilan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini begitu indah ya Tuhan. Dari firman-Mu kami menemukan bahwa sesungguhnya kami punya banyak alasan untuk menghindar dari tanggung jawab taat kepada panggilan-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sama seperti Musa. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti menolong kami. Engkau tidak pernah berhenti menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau tidak pernah berhenti melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berhenti menyertai kami. Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu bagi kami setiap hari. Kasih setia-Mu selalu baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami, memotivasi kami untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan dan kepada pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.